Halo kawan Akurat, selamat datang di Akurat Auto Review. Saya Rizky Bagus, dan ini adalah Mercedes-Benz All New C-Class C200 Avantgarde. Nah, di samping saya ini adalah Mercedes-Benz C-Class generasi kedua dengan kode W206. Sedan yang sudah dikeluarkan sejak bulan Juli 2022 kemarin memiliki dua varian. Yang pertama adalah C200 yang ada di samping saya. Yang kedua adalah varian C300. Apa saja yang baru? Simak terus videonya. Ada beberapa perbedaan dari mobil ini. Yang pertama bisa kita lihat dari sisi eksterior, di mana grill bagian depan memiliki garis vertikal yang membuat mobil ini terkesan sangat sporty. Lalu ditambah aksen chrome di bagian sisi dan tengah, termasuk di bagian bumper bawah, yang membuat mobil ini terlihat elegan. Apalagi ketika dipadu-padankan dengan warna hitam dari mobil ini, yang membuat kesan sporty dan gahar masih sangat melekat. Lalu kita berpindah ke sisi lampu, di mana lampu ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana lampu yang sekarang sedikit lebih pipi, lalu juga ditambahkan aksen DRL untuk lampu senja dan lampu sen. Lampu ini juga sudah menggunakan LED High Performance, di mana memang ini menjadi lampu yang umum untuk mobil keluaran tahun sekarang. Beralih ke sektor kaki-kaki, mobil ini dibekali velg berukuran ring 18 dengan desain palang 5, lalu berwarna hitam dengan garis putih dengan aksen logo Mercedes-Benz di bagian tengah. Sayangnya, untuk bagian kaliper tidak menggunakan logo Mercedes-Benz, hanya menggunakan kaliper standar. Sama dengan generasi C-Class yang lainnya, mobil ini juga memiliki lebar ban yang berbeda di bagian depan dan belakang. Seperti kita lihat, ban depan memiliki ukuran 225/45 ring 18, dan di bagian belakang menggunakan ban berukuran 245/45 ring 18. Nah, tadi kita sudah melihat apa saja yang berbeda di bagian depan, saatnya kita beralih ke bagian belakang. Nah, di sisi belakang, perbedaan yang menonjol terlihat di bagian lampu belakang, di mana di generasi sebelumnya lampu belakang hanya menempel di bagian bumper, sementara di generasi yang sekarang lampu belakang melebar sampai bagian bagasi. Tentunya sudah LED ya. Di bagian bagasi, mobil ini sudah memberikan hands-free access, di mana ada 4 fitur untuk membuka bagasi, salah satunya ini. Ketika dibuka, mobil ini memiliki bagasi yang cukup luas, yaitu sekitar 450 liter. Terlihat dari dimensi mobil ini yang panjang dan lebar. Tapi kapasitas ini bisa bertambah dengan kita menutup bagian kursi belakang di tombol ini. Lalu ada juga bagian ini yang menyimpan toolbox, lalu ada aki di belakangnya. Cukup luas kan? Saatnya beralih ke bagian mesin. Nah, kita sekarang beralih ke bagian mesin. Nah, untuk bagian dapur pacu, mobil ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc dengan tenaga yang dihasilkan 204 horsepower dan torsinya mencapai 300 Nm. Beralih ke bagian interior, mobil ini memiliki desain dashboard yang sangat mirip sekali dengan S-Class. Yang membedakan hanya bagian kisi-kisi AC, di mana S-Class ada 4 kisi-kisi AC, di sini hanya ada 3, modelnya sama-sama mengotak. Dan kalau mau mematikan AC-nya, tinggal putar di tombol tengah ini. Terus kita lihat lagi, di depan saya ini ada 2 layar yang sangat besar, di mana ini untuk speedometer dan ini untuk central display. Dua-duanya menampilkan fitur yang sangat penting-penting sekali di mobil ini. Nah, setir ini menggunakan setir standar untuk kelas Avantgarde, di mana di bagian kanan kirinya ada beberapa tombol yang tidak perlu ditekan tapi cukup disentuh saja. Di bagian kiri ada tombol cruise control, tapi sayangnya belum adaptif. Nah, seperti identiknya Mercedes-Benz, yaitu di sebelah kanan adalah untuk persneling dan sebelah kiri untuk mengatur lampu sen dan wiper. Di bagian setir juga menyematkan fitur teleskopik elektrik. Jadi tinggal kita pencet-pencet ini, setir akan berubah dengan sendirinya. Nah, setelah setir, kita beralih ke bagian kursi.
Mobil ini memiliki jok yang cukup nyaman dengan porsi tubuh saya yang cukup besar. Ada bagian kanan kiri yang mengapit badan saya, di mana untuk pengaturan joknya sudah diatur secara elektrik. Mengaturnya ada di bagian sini. Ada juga memori, 3 memori untuk menyimpan mode kursinya. Nah, yang membuat mobil ini lebih elegan lagi yaitu hadirnya ambient light yang ada di setiap patahan-patahan mobil ini. Seperti dilihat di bagian atas ini, lalu ada di bagian garis tengah dashboard ini, lalu juga di bagian dalam kisi-kisi AC. Nah, itu apalagi kalau di malam hari ya, sangat kelihatan keren sih. Nah, ini sebenarnya kalau dipakai berkendara, mobil ini nih punya 4 fitur. Yang pertama itu ada Eco, yang kedua Comfort, lalu yang ketiga Sport, yang terakhir ini individual. Kita pakai yang di Eco aja karena emang ini yang lebih irit. Kalau dari sisi akselerasi sih dari tarikan awal cukup padat ya, cukup padat ininya, akselerasi dari gasnya, tapi tidak bisa terlalu ngebut karena memang Eco ini ngejar ke irit bahan bakar. Nah, satu yang membuat berkendara tidak menyenangkan adalah dari bagian pengereman, di mana rem ini kalau bisa dibilang itu mau enggak. Ketika kita agak rem sedikit, mobil ini tidak terkesan akan berhenti, tapi ketika kita injak agak lebih dalam, mobil ini langsung berhenti begitu saja. Itu sih yang sebenarnya yang kurang. Kalau overall dari tenaganya ketika berkendara cukup enak dipakai di jalanan Jakarta, dan juga ketika melewati jalan yang bergelombang cukup nyaman dengan suspensi yang digunakan oleh C-Class C200 ini. Oke kawan akurat, itu tadi review kita untuk Mercedes-Benz All New C-Class C200 ini, dimana terlihat jelas sekali perubahan dari generasi yang sekarang dengan generasi pendahulu. Terlihat lebih lebar, lebih elegan, tak hanya di eksterior tapi juga di interior, dimana ambience-nya lagi tadi cukup manis dengan layar yang lebar dan teknologi AI yang mumpuni. Oke, itu saja dari Akurat Auto Review kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube akurat.co dan share video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Akurat Auto Review berikutnya. Dadah!